Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proses audit yang disusun oleh saya sendiri, Dewi Pramisa Ramania dan Tia Budiarti dari Prodi Akuntansi semester 6 sore. Yang pertama, pengertian auditing. Menurut definisi kontrak tahun 2002, auditing sebagai suatu objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Agus, tahun 2004, suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Akuntan publik tidak menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut benar karena pemeriksaannya dilakukan secara sampling, sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak material, sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Berikutnya, tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang ada di antaranya mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi, termasuk peristiwa dan kondisi, yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam lingkungan keuangan. Berikutnya, tanggung jawab auditor. Berdasarkan PSA nomor 02 seksi 110, auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai reasonable assurance tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Berikut beberapa istilah yang disebutkan dalam tanggung jawab auditor. Yang pertama, salah saji material dan tidak material. Yang kedua, keyakinan yang memadai. Ketiga, kekeliruan dan kecurangan. Yang keempat, skeptisme profesional. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Tia Budiarti. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit ditinjau dari luas pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan umum dan yang kedua pemeriksaan khusus. Jenis-jenis audit ditinjau dari bidang pemeriksaan. Yang pertama audit laporan keuangan, audit ketaatan, audit sistem informasi, audit forensik, audit investigasi, audit lingkungan. Untuk selanjutnya, audit ditinjau dari kelompok pelaksanaan audit atau auditor. Yang pertama, auditor internal, auditor eksternal, auditor pajak, dan auditor pemerintahan. Next, waktu pelaksanaan audit. Audit dapat dilakukan kapan saja selama setahun, namun ada baiknya dilakukan pada saat awal tahun. Dengan melakukannya pada awal-awal tahun, perusahaan dapat mengetahui hasil kinerja perusahaan. Waktu yang tepat untuk melakukan audit adalah pada bulan Januari sampai bulan Maret.
Ini juga akan mempermudah perusahaan dalam menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk audit. Sedangkan untuk berapa kali audit harus dilakukan, ini tergantung pada perusahaan masing-masing. Namun sebelum melakukan audit eksternal, ada baiknya melakukan audit internal dulu. Audit internal sebaiknya dilakukan paling tidak 6 bulan sekali untuk melakukan evaluasi perusahaan. Namun, kembali lagi, tidak ada standar tertentu kapan audit harus dilakukan. Sedangkan untuk audit eksternal, perusahaan biasanya dilakukan setahun sekali. Namun, periode ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Bisa jadi 2 tahun sekali untuk memastikan hasil audit yang didapat akurat. Pastikan untuk memilih auditor eksternal yang terpercaya. Untuk selanjutnya prosedur audit ada 10. Yang pertama prosedur analisis, yang kedua inspeksi, yang ketiga konfirmasi, yang keempat permintaan keterangan, yang kelima perhitungan, yang keenam penelusuran, yang ketujuh pemeriksaan bukti pendukung, yang kedelapan pengamatan, yang kesembilan pelaksanaan ulang, yang ke-10 teknik audit dalam bantuan komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.